Bagaimana sih Min caranya nyairin royalti di Dob Stereo? Nah, biasanya agregator lain itu baru bisa mencairkan kalau royalti kalian udah mencapai sekian juta misal. Istimewanya Dob Stereo adalah ayo WhatsApp. Aduh, tadinya mau ngikutin host yang sebelumnya. Kan openingnya gitu ya. Ayo WhatsApp. So asik banget ya. Halo, apa kabar teman-teman? Dob Stereo balik lagi bikin video baru tentang gimana sih caranya seorang musisi bisa berkarya dan mendapatkan hasil di digital. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan yang ada di judul kita. Oke kawan-kawan, sebelum masuk ke pembahasan mungkin saya pengen mengabarkan dulu bahwa untuk kawan-kawan musisi khususnya, kalau ingin lagu-lagunya bisa masuk di digital platform, bisa langsung submit ke Dob Stereo. Caranya bisa langsung kalian cek di Play Store. Kalian bisa langsung download Dob Stereo di situ. Kalian search aja langsung download dan langsung daftar akunnya. Dan kalau misal kalian bingung cara gimana buat cara pakai aplikasinya, kalian bisa cek di video sebelumnya. Kita udah pernah bikin tutorial tentang cara submit lagu di aplikasi Dob Stereo. Atau kalau kalian pengen lebih enak pakai PC, pakai desktop gitu ya, kalian bisa langsung ke www.dobstereo.com. Itu tampilannya sama aja kayak di aplikasi, cuman mungkin perangkat yang kalian gunakan adalah laptop atau PC. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan ya. Di sini saya pengen jelasin sistem royalti yang ada di Dob Stereo, karena mungkin kawan-kawan juga tahu di setiap agregator itu pasti punya sistemnya sendiri gitu, beda-beda pastinya. Nah, di Dob Stereo pun sama. Di Dob Stereo ada sistem royalti yang mungkin berbeda dengan agregator-agregator lain ya. Mungkin langsung saya jelaskan di poin pertama. Poin pertama ini mungkin ini info dulu ya tentang royalti, sistem royalti di Dob. Nah, poin pertama ini adalah royalti tidak selalu sama nilainya dengan estimasi revenue yang kalian cari di website-website lain. Misal contoh, saya sering banget dapet info dari admin Dob Stereo bahwa ada artis yang nge-capture penghasilan mereka di sebuah website. Website ini adalah website yang bisa menebak-nebak angka royalti kalian dari jumlah stream kalian yang kalian dapat di Spotify gitu. Sering banget saya dapat informasi bahwa banyak artis yang mengirimkan capturean tersebut. Nah, yang pengen saya kasih knowledge di sini, info di sini, bahwa website-website yang kalian coba tersebut itu adalah angka yang muncul di situ ya. Angka yang muncul di situ adalah estimasi revenue. Yang namanya estimasi adalah perkiraan ya kawan-kawan. Perkiraan pendapatan kalian di Spotify atau digital platform lainnya. Yang berarti kalau di situ tulisannya adalah estimasi revenue, berarti sebetulnya royalti kalian tidak tentu sejumlah itu gitu. Misal contoh, kalian dapat 1 juta streams di Spotify misal ya. 1 juta streams di Spotify, kalian cek di website tersebut, estimasi revenue kalian misal kalian mendapatkan 3 juta misal dari seluruh digital platformnya, dari website tersebut. Sedangkan Dob Stereo ngirim laporan royalti, ternyata royaltinya cuma 1 juta misal. Jadi kan dari 1 juta streams dihitung oleh Dob Stereo, laporan keuangan, laporan royalti turun, tiba-tiba cuma 1 juta gitu misal, 1 juta rupiah. Nah itu bisa aja terjadi kawan-kawan, karena ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi dari royalti gitu. Misal contoh, pendengar kalian orang Amerika misal, dari 1 juta views itu, dari 1 juta streams itu, 500.000 diantaranya adalah pendengar Amerika. Nah, kalau pendengarnya Amerika, itu sangat mungkin kalian dapat lebih dari 1 juta rupiah gitu. Karena 1 streams yang kalian dapat di Spotify, jika dikonversikan ke rupiah dan pendengarnya dari pendengar Amerika, itu akan sangat berlipat-lipat dari pendengarnya Indonesia. Nah, perbedaan itulah yang nggak bisa dideteksi oleh website-website pengkoleksi revenue royalti gitu. Misal,
kalian cek nama Spotify kalian gitu ya di website tersebut. Misal Vimaul gitu dicek, ternyata di situ estimasinya kalian dapat 3 juta. Sedangkan si website tersebut nggak tahu pendengar kalian tuh orang mana aja sih. Yang tahu itu kita, Dop Stereo. Yang tahu itu digital platformnya sendiri, yaitu Spotify. Pendengarnya dari mana, atau segala macam. Dan bahkan, kalau misal pendengarnya dari Amerika pun, masih kemungkinan royaltinya 0 dari pendengarnya. Kenapa? Karena bisa dideteksi oleh orang Amerika yang dengerin lagu kalian. Kalau pakai VPN misal, pakai VPN itu nggak dihitung kawan-kawan. Pakai VPN kan, misal VPN Amerika, itu terdeteksi oleh Spotify bahwa lagu kalian didengerin oleh orang Amerika. Cuman itu VPN gitu, itu cheating gitu, itu curang lah istilahnya. Jadi Spotify mendeteksi, akhirnya pendapatannya juga nggak sesuai gitu, nggak pendapatan didengerin oleh orang Amerika gitu, tetap aja orang Indonesia kayak gitu. Atau bahkan ada yang 0 sama sekali pendapatannya dari 1 streams. Itu biasanya terjadi kalau lagu kalian didengar oleh pengguna yang menggunakan aplikasi mod. Aplikasi mod ini adalah aplikasi yang bisa dibilang bajakan lah. Nah, itu bisa jadi royalti kalian 0. Jadi meskipun kalian mendapat 1 juta streams, sebetulnya estimasi revenue yang kalian dapat dari sebuah website penghitung royalti itu nggak akan tentu gitu. Kalian akan dapat segitu. Poin kedua dari royalti ini adalah nilai tukar uang yang tidak dapat kita gunakan gitu. Contoh, kita misal dolar atau euro lah yang kita pakai sekarang. Kita euro makanya. Misal kalian request royalti hari ini, terus dibales sama admin Billing Dop, kalian dapat royalti misal 100 euro misal. Nah, dari 1 euronya itu kalian cek nih di Google, euro hari ini berapa sih rupiahnya gitu. Misal hari ini 15.800 misal gitu ya. Kan nilai tukar uang itu berubah-ubah ya tiap hari, berubah-ubah tiap hari. Dan sedangkan laporan royalti yang kita kirim dan kalian dapatkan itu adalah royalti 4 bulan ke belakang kan. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, royalti yang kalian dapatkan hari ini adalah royalti yang 4 bulan ke belakang. Sedangkan di situ kita dapatnya itu mata uang euro gitu. Sampai akhirnya berarti kita harus mendeteksi nilai tukar uang euro ke rupiah di 4 bulan ke belakang. Nah, itu akan sangat ribet sekali, makanya nilai tukar uang di royalti Dop Stereo ini nggak berlaku. Jadi kita bulatkan di nilai yang sama, 1 euro itu adalah 14.983 rupiah. Oke, poin ketiga, di Dop Stereo laporannya itu cukup lengkap menurut saya. Saya nggak tahu di agregator lain seperti apa laporannya, cuman beberapa kali saya dulu sebelum masuk Dop Stereo, sebelum Dop Stereo ada, saya submit ke agregator lain juga, laporan keuangannya itu, laporan royaltinya itu hanya sekedar net revenue gitu. Pokoknya hasil pendapatan kalian gitu, hasil akhir, grand total lah kalau di invoice itu. Nah, kalau di Dop Stereo ini kita bedah satu poin per hari, bahkan per bulan gitu. Bahkan ada pendengar dari mana, pendengar dari Amerika, misal dari Jepang, dan itu di YouTube misal ada yang dari YouTube Fingerprint, ada yang dari YouTube Claim, itu sangat lengkap kita kasih. Itu kenapa kita kasih seperti itu? Emang ribet sih sebetulnya. Jadi kalian sangat banyak sekali artis Dop Stereo yang ngeluh gitu ya. Ini gimana cara bacanya Min, banyak banget angka, bingung gitu. Justru dengan lengkap kayak gitu, kita tuh lebih transparan gitu dengan artis-artis kita. Kalian tahu net unit price-nya. Net unit price itu berapa yang kalian dapatkan dari 1 stream di bulan tersebut gitu, atau bahkan di tanggal tersebut. Dari platform apa? Misal dari Facebook. Dari Facebook juga ada itu revenue-nya kawan-kawan. 1 streams di Facebook itu dapat berapa, itu ada laporannya, kalian bisa pelajari gitu. Nah, kenapa kita ngasih selengkap itu? Karena kita harapkan kalian bisa mengevaluasi karya-karya kalian sendiri. Misal contoh, kita kirim laporan royalti, kalian bisa baca di situ. Oh, di bulan sekian di Instagram atau di TikTok misal, lagu saya dapat
1000 streams di TikTok misal. Tapi di bulan selanjutnya lagu saya dikit nih di TikTok. Gimana caranya saya harus ngebus lagi. Terus kalian baca lagi dari TikTok berapa sih per satu kali digunakan lagu kita. Misal contoh berapa perak gitu ya. Kalian tinggal langsung mikir evaluasi di situ. Berarti kalau pengen dapat 1 juta rupiah misal, saya harus dapat sekian banyak misal contoh. Itu bisa jadi bahan evaluasi kalian dan bisa dipelajari gitu sampai akhirnya kalian punya strategi untuk promosi lagu kalian di lagu selanjutnya. Laporan royalti di Dope Stereo ini bisa didapatkan setiap bulannya. Cuman ada cumannya nih, ada bintang kecil lah di bawah. Cuman royalti tersebut per bulan itu bisa didapatkan setelah 4 bulan pertama. Gimana sih Min? Aduh, aku gak ngerti gitu barusan penjelasannya. Oke, saya jelasin di sini. Untuk kalian artis baru, misal contoh, kalian baru pertama kali submit lagu ke Dope Stereo pertama kalinya nih. Lagu pertama kalian di Dope Stereo. Misal kalian submit hari ini nih, Januari tanggal 20 misal ya. Tanggal 20 Januari. Kalian submit hari ini, rilisnya kalian di tanggal 2 Februari misal. 2 Februari nih, catat ya. 2 Februari. Udah. Nah, royalti kalian nggak akan turun di Februari itu juga, atau bahkan di Februari, Maret, nggak akan turun di Maret. Kenapa? Karena kalian harus nunggu dulu selama 4 bulan baru kalian mendapatkan royalti pertama kalian. Dan royalti itu pun itu yang bulan Februari, dari tanggal 2 Februari itu sampai akhir Februari gitu. Setelah itu, misal contoh kalian tadi kan rilis Februari ya, berarti kalian akan mendapatkan royalti bulan Februari ini di bulan Februari, Maret, April, Mei. Berarti kalian bisa dapat laporan Februari ini di Mei, kawan-kawan. Nah, di Mei ini kalian dapat yang Februari. Bulan depannya di Juni, kalian akan dapat yang Maret. Bulan depannya lagi di Juli, kalian akan dapat yang April. Gitu terus sampai berulang-ulang. Nah, biasanya di agregator lain itu dapat royalti itu, laporan royalti itu per kuartal, kawan-kawan, per 3 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun kalian bisa dapat 4 kali laporan royalti. Nah, itu mungkin salah satu keunggulan Dope Stereo. Kita bisa ngasih laporan royalti setiap bulannya. Cuman untuk artis baru yang baru masuk ke Dope Stereo ya, laporan royalti pertama baru bisa didapatkan 4 bulan setelahnya. Dan setelah itu setiap bulan kalian bisa request laporan royalti. Dari semua platform itu ada satu platform yang ngirim laporan royaltinya itu 4 bulan sekali, kawan-kawan. 3 bulan sekali, maaf. Itu adalah platform Langit Musik. Nah, khusus Langit Musik, kalau misal ya lagu kalian rame di Langit Musik nih, berjuta-juta streams gitu misal, cuman di Langit Musik nih, di Spotify enggak gitu. Kalian rilis di Februari tadi misal, terus di Mei kalian dapat nih laporan royalti dari Langit Musik. Udah tuh, gede lumayan. Nah, sedangkan kalian pengen request lagi nih di bulan selanjutnya di Juni. Nah, itu belum ada laporan Langit Musik. Kalian harus nunggu lagi 3 bulan setelahnya. Jadi khusus Langit Musik, platform Langit Musik itu turunnya per kuartal, kawan-kawan. Oke, nah sekarang adalah bagian paling asik, kawan-kawan. Kenapa saya sebut paling asik? Karena sekarang adalah poinnya bagaimana sih Min caranya nyairin royalti di Dope Stereo. Nah, di kita tuh ada 2 step, kawan-kawan, untuk mencairkan royalti gitu ya. Nah, step pertama adalah kalian harus request dulu laporan royaltinya. Jangan dulu misal kalian ya di email pertama kalian request itu kalian udah bilang, Min saya mau mencairkan bulan sekian, bulan ini misal contoh. Nah, itu nggak bisa kayak gitu, kawan-kawan. Kita harus mengkolek dulu royalti kalian ada berapa sih di bulan tersebut, sampai akhirnya kita udah tahu nih, misal contoh kalian dapat 100 euro, sampai akhirnya di email selanjutnya baru tuh kalian ngirimin rekening, nama dan segala macamnya itu yang dibutuhkan. Itu adalah cara pertama, yaitu pengajuan laporan dulu. Di email pertama yang akan kalian kirim, kalian bisa cek di sini emailnya di rec.dopestereo@gmail.com. Kalian bisa langsung email ke sini dengan subjek claim royalty, dan isi emailnya kalian sebutin aja nama artis dan judul lagu kalau misal banyak ya. Sebetulnya nama artis doang yang dibutuhin. Kalian bisa tulis nama artis di situ, udah, that's it, itu doang.
Kalian tinggal tunggu balasan dari admin billing Dopstereo. Nanti admin billing Dopstereo bakal ngirim sebuah file PDF yang berisi tabel-tabel royalti kayak gitu. Kalian bisa baca kalau kalian ngerti. Di situ juga yang tadi saya bilang bisa kalian pelajari, bisa kalian gunakan untuk evaluasi di lagu-lagu kalian yang selanjutnya. Nah, dari data PDF tersebut di paling atas itu ada total, grand total. Di bawahnya ada net unit price, ada quantity, ada platform, ada net revenue. Nah, di paling atas itu ada grand total. Itu adalah total royalti yang kamu dapatkan dari semua yang ada di bawah ini. Nah, total royalti tersebut, misal contoh, kenapa ada 2 step gini ya, nggak bisa langsung dicairin gitu. Karena ada beberapa artis yang emang royaltinya belum gede aja gitu. Misal contoh, Vimaul gitu ya, saya gitu pengen ngajuin royalti, saya ngajuin, dan di email pertama saya udah ngirim rekening gitu ya, nomor rekening. Di email pertama nih saya udah ngirim rekening, tiba-tiba royalti saya cuma 0,0002 euro misal contoh, ya itu nggak bisa dicairin gitu kawan-kawan. Sebetulnya bisa dicairin, cuman kalian apakah mau dicairin cuma 1 perak gitu, 1 perak, 1 rupiah gitu, kan nggak kerasa juga gitu ya. Nah, itu yang kita sebut tadi 2 step itu. Step pertama adalah kalian request laporannya dulu, kalian dapat PDF-nya dulu, dan kalian juga tahu dulu dapat berapa euro gitu dari PDF tersebut. Nah, setelah kalian tahu dan misal contoh admin billing Dopstereo suka ngasih tahu sih apakah mau dicairkan atau enggak gitu. Kalau udah bisa dicairkan ya totalnya, apakah mau dicairkan atau enggak, misal kalian tinggal balas dengan nomor rekening kayak gitu. Nah, 2 step tersebut kita gunakan untuk mempermudah lah, intinya enggak semua bisa dicairkan. Betul, 2 step tersebut kita gunakan untuk mempermudah admin billing kita dalam mendata lah royalti kalian tersebut. Nah, meskipun sebetulnya Dopstereo ini berbeda juga nih dengan agregator-agregator lain. Misal contoh kalian rilis di agregator lain gitu ya. Biasanya agregator lain itu baru bisa mencairkan kalau royalti kalian udah mencapai sekian juta misal. Misal ada beberapa agregator yang bisa mencairkan setelah royalti kalian 1 juta rupiah. Atau ada yang 1,5 juta, atau ada yang 500.000, ada beberapa. Nah, istimewanya Dopstereo adalah meskipun royalti kalian baru 1 euro misal, 1 euro itu kan sekitar 14 ribuan lah, 14.900 sekian. 1 euro kalian bisa mencairkan, mau 10.000 rupiah yang kalian dapat 20.000, cuman ya enggak kayak tadi juga sih 0,0000 sekian euro kalian udah ngirimin nomor rekening gitu. Itu akan sulit banget untuk dihitung gitu, dan akan kecil banget kerasanya buat kalian. Gak ada minimalnya di Dopstereo, kalian 1 euro aja udah bisa mencairkan, mau ke ShopeePay, mau ke Oppo, mau ke Dana, itu bisa semua. Tidak usah kalian punya PayPal, atau tidak usah kalian punya akun-akun atau bank luar negeri atau apa, itu gak usah, karena Dopstereo yang langsung mentransfer ke kalian. Oke, setelah kalian tahu info tersebut, nah sekarang saya kasih tahu sistem royalti di Dopstereo, sistem penanggalan ya yang saya maksud di sini. Nah, untuk Dopstereo ini mulai dari bulan kemarin kita udah memperlakukan si royalti ini dengan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau tahun sebelumnya kalian bebas request royalti di tanggal berapapun, mencairkan di tanggal berapapun, kalian bebas gitu. Nah, untuk mulai dari bulan ini kita Dopstereo membuat sistem kalian Dopstereo akan mencairkan hanya 1 kali dalam waktu 1 bulan tersebut. Jadi kalian bisa request laporan royalti yang tadi step pertama yang saya jelaskan itu pada tanggal 20 sampai tanggal 2 setiap bulannya. Misal contoh, sekarang bulan Januari nih, udah tanggal 20 nih. Nah, kalian pada jangka waktu sekarang ini sampai tanggal 2 Februari nanti, kalian bisa nih
minta laporan royaltinya gitu. Tadi yang step pertama yang saya bilang tuh. Kalian bisa minta laporan royalti di tanggal ini sampai tanggal 2 Februari nanti. Nah, untuk pencairannya kita sekarang setiap tanggal 4 dan tanggal 5, kawan-kawan. Tanggal 4 atau tanggal 5 gitu. Nah, tanggal 4 dan tanggal 5 ini kita kolek semua yang request royalti pada tanggal 20 sampai tanggal 2 tadi. Kita bakal cairkan semua pada tanggal 4 dan 5 ini. Nah, makanya ini akan menjadi sistem yang kita gunakan selanjutnya di tahun ini terutama. Kita akan gunakan sistem ini supaya lebih tertata dan rapi gitu. Kita juga bisa mencairkan sesuai dan tepat pada waktunya gitu. Nah, jadi intinya Dopstereo sistem royaltinya sudah diperbarui. Silahkan kawan-kawan mempergunakan sistem tersebut dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bisa juga mempermudah sistem tersebut. Mudah-mudahan juga bisa membantu kalian sebagai musisi lokal, misal musisi yang baru mulai. Mudah-mudahan juga bisa membantu kalian untuk semakin profesional dan tepat waktu gitu, disiplin. Oke, mungkin segitu aja kawan-kawan, beberapa info tentang royalti, cara klaim royalti, atau gimana sih caranya mencairkan royalti di Dopstereo gitu ya. Mungkin seperti itu infonya. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau menjelaskan dulu buat kalian musisi-musisi di daerah atau dimanapun kalian berada, pengen rilis lagu kalian di Spotify, iTunes, Deezer, TikTok, dan yang lain-lain. Kalian bisa submit di Dopstereo, caranya gampang banget. Kalian bisa cek Play Store dan langsung search di situ Dopstereo. Kalian install aplikasinya, kalian langsung daftar akunnya, kalian cek gimana caranya menggunakan aplikasi Dopstereo di video-video sebelumnya, dan bisa kalian langsung submit lagu dan rilis lagu di Spotify dan lain-lain. Oke, kawan-kawan, mungkin segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan infonya bermanfaat dan mudah-mudahan sistem baru royalti kita mempermudah kalian untuk mencairkan royalti dan mendapatkan laporan royalti dan lain-lain. Oke, saya Vimau. Bye.